Bahkan sentimen juga di media menyatakan bahwa ada industri bisnis ternyata di sini. Soal bisnis saya tidak concern seperti itu ya. Tapi setiap pandemi biasanya selalu ada latar belakangnya politik. Halo, apa kabar? Salam jumpa lagi dengan gua Muda dalam program Ngobrol Perkembangan Indonesia. Nah, di samping gua ada sosok orang yang kita tahu bahwa ini sebelah ini legend ini, Bu Siti Fadila. Apa kabar, Bu? Baik. Nah, Bu Siti ini kan mantan Menteri Kesehatan Indonesia dan satu-satunya orang yang pernah, ini sebenarnya rahasia nih, tapi saya bongkar aja, yang pernah nyetop adanya flu, adanya nyetop flu burung di Indonesia. Nah, ini belakangan ini Bu, sekitar seminggu 2 minggu ini kan ramai sekali dibicarain mengenai berbagai macam vaksin di Indonesia. Salah satunya adalah vaksin Nusantara. Menurut pandangan Bu Siti, kalau nggak salah kemarin Ibu juga jadi relawan ya, salah satu relawan ya vaksin Nusantara ya. Gimana menurut pandangan Ibu? Sebetulnya vaksin Nusantara itu tidak sama sekali berbeda dengan vaksin yang konvensional. Kalau vaksin yang konvensional itu adalah artinya vaksinasi agar memasukkan virus atau bagian dari virus ke dalam tubuh kita, tapi vaksin Nusantara tidak memasukkan virus sama sekali. Apa yang bedain vaksin Nusantara ini? Nah, vaksin Nusantara itu dia adalah satu teknologi di mana teknologi itu yang tadinya untuk mengapproach kanker dan sudah digunakan, kemudian si peneliti ingin menginovasi teknologi tersebut untuk mengapproach virus COVID. Bu, sebelum lebih panjang lagi, mungkin saya ingin mengingatkan kembali masyarakat beberapa tahun lalu, sebetulnya apa sih, kenapa saat itu orang sampai ada sebagian orang yang memuji Ibu berhasil menyetop jadi pandemi flu burung itu kan? Apa sih sebetulnya polemik yang terjadi saat itu Bu, mengenai flu burung saat itu? Ya saya nggak ngerasa ada polemik, saya jalan aja gitu. Saya nggak merasa ada polemik. Cuman ya saya tahu pasti ada sebagian orang yang tidak suka dengan apa yang saya lakukan itu. Tapi ya maksud saya berbuat baik untuk bangsa saya, berbuat baik untuk semua orang yang bisa terhindar, supaya terhindar dari pandemi. Saya sudah membayangkan kok pandemi itu kayak begini. Maka begitu saya mempunyai peluang, saya mempunyai kekuasaan, saya mempunyai senjata untuk menyetop itu, maka saya lakukan upaya yang sedemikian rupa sehingga jangan sampai terjadi lagi. Ada kategori nggak Bu? Mungkin seperti saya pernah mendengar membaca pernyataan Ibu bahwa tertularnya virus atau dari binatang atau kategori pandemi ini sebenarnya seperti apa sih Bu? Sampai benar-benar dikatakan pandemi ini? Menurut International Health Organization, pandemi itu kalau memenuhi beberapa syarat, salah satunya adalah adanya infeksi dari hewan-hewan, kemudian ada bukti adanya infeksi dari hewan ke manusia, Hewan ke hewan, hewan ke manusia, dan manusia ke manusia, dan kemudian manusia ke manusia secara meluas lebih dari 3 negara. Nah, ini kan menarik ya Bu ya, kalau kita melihat saat ini ya, bahwa pandemi yang orang-orang bilang seperti di pemberitaan ini, pandemi COVID-19 sampai saat ini masih belum berakhir. Bahkan sentimen juga di media menyatakan bahwa ada industri bisnis ternyata di sini. Kalau tanggapan Ibu sendiri bagaimana ya Bu mengenai yang diberitakan saat ini, mengenai adanya unsur bisnis atau seperti apa? Soal bisnis saya tidak concern untuk itu ya. Tapi setiap pandemi itu biasanya selalu ada latar belakangnya konspirasi. Hampir selalu. Kalau bukan alami ya. Bu, ini Bu, belakangan ini kan kita tahu bahwa pentingnya juga katanya di media massa juga bahwa pemerintah juga salah satunya ini kan mengenai aturan ya artinya bahwa sebagai satu prasyarat
agar dinyatakan bahwa vaksin ini salah satu alat kesembuhan. Mungkin di beberapa negara juga menyatakan bahwa vaksin ini merupakan salah satu syarat untuk agar orang bisa mungkin sembuh dari pandemi COVID-19 ini atau dari virus COVID-19 ini. Jadi kalau menurut Ibu, benar nggak sih vaksin ini bisa jadi? Kalau Anda divaksin bukan berarti Anda tidak akan kena COVID lagi. Jadi kalau saya Jadi divaksin, apakah Anda sudah divaksin atau belum divaksin, Anda tetap prokes, pakai masker, berjarak begini ya, kemudian cuci tangan selalu, itu harus dijalankan karena vaksin tidak akan melindungi Anda secara pribadi. Ya ada yang terlindung, ada yang tidak. Nah, maksudnya pemerintah mengadakan vaksinasi massal adalah untuk mendapatkan herd immunity. Dan ternyata herd immunity itu akan sangat sulit dicapai dengan vaksinasi. Maka iya, bagaimana sih kalau untuk pribadi belum tentu melindungi, tapi ini untuk herd immunity yang mudah-mudahan tercapai. jadi saat ini kan kita masyarakat banyak mengkonsumsi media mengenai simpang siur vaksin ini maupun pandemi COVID-19 ini. Sebetulnya ya Bu ya, menurut Ibu ini apa sih langkah mungkin yang harus dilakukan sama masyarakat terutama masyarakat mengenai kok sampai sekarang kita masih belum juga usai pandemi ini. Tapi beberapa pernyataan Ibu mungkin apa saya mungkin takutnya salah di media bahwa sebetulnya pandemi ini sebetulnya nggak diapa-apain, dia akan berakhir sendiri. Itu pandangan itu seperti apa? Ya memang kalau melihat sejarahnya pandemi itu akan berakhir sendiri. Virus-virus itu akan mengadaptasi diri supaya bisa tetap nyampe pada inangnya itu adalah kita. Jadi mereka akan mengubah diri supaya bisa dekat kita lah ceritanya. Jadi ya yang paling penting adalah pada keadaan begini kita harus jangan mau ditempelin virus itu. Caranya bagaimana, yaitu 3M dan kemudian meningkatkan daya tahan tubuh sendiri dengan makan makanan yang baik, makan suplemen dan sebagainya, dengan olahraga baik dan hidup cukup. Kembali ke vaksin Nusantara, Bu. Kenapa begitu yakinnya Ibu dengan vaksin Nusantara ini? Saya justru saya jadi relawan itu untuk menguji keyakinan saya. Setiap penelitian itu pasti ada kemungkinan berhasil atau kemungkinan tidak berhasil. Karena penelitian adalah membuktikan suatu hipotesis. Nah kalau hipotesisnya benar, nanti ternyata terbukti, wah nanti titel antibodi saya naik dan sebagainya. Nanti setelah selesai. Nah sekarang kan belum selesai. Saya justru ingin tahu apakah betul vaksin Nusantara ini memang sangat berguna untuk manusia atau tidak. Insya Allah mudah-mudahan sih harapan saya berhasil. Karena kalau berhasil, orang-orang yang kayak saya ini mendapat solusi. Saya adalah lansia yang mempunyai komorbid. Jadi solusinya sebetulnya ada vaksin Nusantara. Tidak bisa dengan vaksin-vaksin konvensional yang ada sekarang. Kalau kebetulan kalau selamat ya alhamdulillah, tapi kalau ada apa-apa ya salahnya sendiri kenapa divaksin dengan vaksin konvensional gitu. Jadi orang tua yang kayak saya itu dengan vaksin yang ada sekarang, apa itu Sinovac, apakah itu AstraZeneca, apakah itu Pfizer, itu mengerikan menurut saya takut. Bisa diceritain nggak Bu kemarin itu prosesnya vaksin Nusantara itu, mungkin sebagian masyarakat lagi kita ingin mengingatkan kembali ke masyarakat bahwa ini loh yang ngebedain sama vaksin Nusantara. Bukan vaksin sebenarnya, kalau vaksin imunoterapi. Jadi diambil darahnya dulu waktu tanggal 23 tanggal 15 diambil darah 40 cc dan kemudian darah itu proses dengan teknologi mereka. Teknologi inilah yang sebetulnya yang senjatanya si peneliti teknologi ini memproses untuk memisahkan dendritic cell dari darah saya. Setelah dendritic cell terpisah, maka dendritic cell itu diintegrasi dengan zat-zat yang memuatkan dia dan diadu dengan virus. Nah begitu setelah 8 hari proses pemisahan dan proses inkubasi tadi selesai, maka bisa dicuci kembali dan dimasukkan ke
kita. Jadi tubuh kita dimasukin oleh sel-sel tubuh kita sendiri. Ada efek nggak kemarin waktu ibu coba jadi apa pas ibu jadi relawan? Ya, ini sampai sekarang masih sehat walafiat. Sampai sekarang sehat ya. Ini menyatakan bahwa vaksin. Saya disuntiknya hari Jumat. Ini menyatakan bisa dikatakan juga bahwa vaksin Nusantara ini adalah salah satu upaya yang dilakukan sama anak bangsa Bu ya untuk memberikan apa namanya bukan proses kesembuhan tapi pencegahan mungkin ya, termasuk salah satu pencegahan mungkin ya Bu ya. Pencegahan sekaligus terapi juga bisa. Pencegahan. Karena kanker itu terapi. Oh, kanker juga terapi ya. Oke, kalau begitu demikian pemirsa tadi pembicaraan saya dengan Bu Siti Fadila, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan kita akan terus membahas mengenai update-update mengenai masalah-masalah yang lain, dan terus tetap saksikan ngobrol perkembangan Indonesia bersama gua. Terima kasih Bu ya. Itu yang vaksin Nusantara itu proses ininya beda ya, proses sangat beda ya, proses pengambilan darahnya atau mungkin proses ini ya, tesnya juga beda ya Bu ya. Makanya itu mau ya, ya. Oh, gitu. Itu bahan-bahannya itu apa? Beda nggak sih bahan-bahan itu? Ya, saya nggak tahu persis. Tapi yang saya tahu sih, ya biasa.